Di Indonesia ini ada saudara kita yang masuk dalam peringkat orang yang terkaya di dunia. Ambillah misalnya Bapak Lim Swee Lyong yang dapat nomor dalam peringkat orang terkaya di dunia. Tetapi ada juga yang untuk makan hari ini pun susah. Lebih penting dari sekedar memeratakan kesejahteraan itu adalah mengangkat yang miskin menjadi lebih sejahtera. Walaupun yang kaya menjadi lebih tambah kaya, tidak menjadi masalah. Lebih penting membawa yang miskin menjadi kaya. Ya. Masalah ketiga dalam aspek kependudukan ini adalah kesenjangan peradaban. Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkat rahmat dan petunjuknya juga lah kita bertemu kembali dalam acara Hikmah Fajar di pagi hari ini. Acara yang mencoba menampilkan tentang keseharian, pemikiran, konsep-konsep, kerja, dan karya dari orang-orang Indonesia yang insya Allah bernafaskan Islam. Pemirsa, pagi ini di studio telah hadir bersama kita seorang insinyur, seorang tokoh yang saya telah kita kenal semua. Beliau lahir di Kalimantan Timur, di tengah-tengah Transmigran sebetulnya, di daerah Transmigran, di Long Iram. Insinyur Siswono Yudo Husodo, Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Menteri. Waalaikumsalam, selamat pagi. Pak Sis, kami pemirsa, kami mengetahui bahwa Pak Sis dibebani dengan satu tanggung jawab yang saya kira tidak sederhana oleh Bapak Presiden, oleh pemerintah, oleh rakyat, untuk menjadi Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, Pak Sis. Dan di pagi hari ini di dalam acara kita Hikmah Fajar di bulan Ramadan ini, dapat kiranya Pak Menteri, Pak Sis, untuk menjelaskan kepada kami falsafah dasar apa yang Pak Sis ingin tegakkan dalam masalah ketransmigrasian ini, yang tentu saja tidak sekedar masalah teknis, ya, karena masalah transmigrasi adalah masalah perubahan tingkah laku, masalah ada sesuatu yang jauh lebih mengakar dan lebih mendasarinya. Sekali lagi Pak Sis, barangkali Pak Sis bersedia mengemukakan tentang falsafah dasar dari transmigrasi dan pemukiman perambah hutan. Ya, Saudara Sartono Mukadis dan pemirsa yang kami hormati. Sekarang ini Indonesia berpenduduk 185 juta jiwa lebih. Nomor 4 di dunia setelah Republik Rakyat Cina, India, Amerika Serikat, dan keempat Indonesia. Dulu kita nomor 5, tapi setelah Uni Soviet Rusia menjadi beberapa negara, kita sekarang menjadi nomor 4. Dan luas wilayah kita adalah nomor 9 di dunia setelah Soviet Rusia, Amerika, Kanada, RRC, India, Australia, Brasilia, Nigeria, kita nomor 9. Di dalam masalah kependudukan itu, kita menghadapi 3 masalah besar yang dicoba diatasi dengan program transmigrasi. Masalah itu adalah yang pertama, masalah kepadatan penduduk di Indonesia yang tidak merata. Sekarang ini Pulau Jawa rata-rata berkepadatan penduduk 800 jiwa per kilometer persegi. 800 jiwa per kilometer persegi. Kita bandingkan dengan misalnya Kalimantan Tengah yang hanya 9 jiwa per kilometer persegi. Irian Jaya yang hanya 4 jiwa per kilometer persegi. Kalau kita masuk lagi ke dalam Kabupaten Merauke, kabupaten yang paling besar di Indonesia, kepadatan penduduknya hanya 3 jiwa per kilometer persegi. Kabupaten Mamuju yang hanya 4 jiwa per kilometer persegi. Provinsi yang terpadat di Indonesia sekarang ini adalah daerah khusus Ibu Kota Jakarta Raya, tempat penduduk Jakarta tinggal ini, kepadatannya telah mencapai 13.500 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan Senen 22.500 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan yang terpadat di Indonesia adalah Kecamatan Tambora. Bagi masyarakat Tambora, ketahui bahwa saudara tinggal di kecamatan yang terpadat di Indonesia dengan tingkat kepadatan 42.000 jiwa per kilometer persegi. Sehingga saya tahu waktu saya Menteri Negara Perumahan Rakyat, di Kecamatan Tambora untuk tidur saja orang harus bergilir. Yang jadi centeng kerjanya malam tidurnya siang, yang kerjanya siang tidurnya malam di tempat tidur yang sama. Bandingkan dengan Kabupaten Berau
yang kepadatannya hanya 1 jiwa per kilometer persegi, atau Nabire, Mamuju, dan begitu banyak daerah lain. Persebaran yang tidak merata ini tidak menguntungkan kita sebagai satu bangsa. Masalah kedua di bidang kependudukan adalah masalah tingkat kesejahteraan. Di Indonesia ini ada saudara kita yang masuk dalam peringkat orang yang terkaya di dunia. Ambillah misalnya Bapak Lim Swee Lyong yang dapat nomor dalam peringkat orang terkaya di dunia. Tetapi ada juga yang untuk makan hari ini pun susah. Lebih penting dari sekedar memeratakan kesejahteraan itu adalah mengangkat yang miskin menjadi lebih sejahtera. Walaupun yang kaya menjadi lebih tambah kaya, tidak menjadi masalah. Lebih penting membawa yang miskin menjadi kaya. Ya. Masalah ketiga dalam aspek kependudukan ini adalah kesenjangan peradaban. Di Indonesia ini tinggal anggota masyarakat yang hidup dalam zaman dan lingkungan pasca modern, yang tinggal di ruangan dengan temperatur yang bisa diatur, yang untuk masuk ke ruangan pintu tanpa disentuh membuka sendiri, semua serba elektronik, dengan kolam renang di dalam rumah yang airnya bisa diatur temperaturnya. Tapi juga ada anggota masyarakat yang masih tinggal di gua-gua masyarakat terasing yang hidup dalam zaman batu. Ada selisih waktu lebih dari 2000 tahun zaman peradaban di antara mereka. Jadi ada masalah kepadatan, ada masalah kesenjangan kesejahteraan, dan ada masalah kesenjangan peradaban. Untuk mengatasi ketiga soal ini, transmigrasi adalah cara yang paling efektif. Karena apa? Karena terlalu padatnya penduduk di Pulau Jawa dan terlalu longgarnya penduduk di luar Jawa di beberapa tempat itu telah menjadi penyebab dari kemiskinan. Kepadatan penduduk di Pulau Jawa menjadikan sumber daya alam tidak mampu memenuhi kebutuhan penghuninya. Begitu banyak buruh-buruh tani-tani yang tidak mempunyai lahan. Begitu banyak nelayan-nelayan miskin di sepanjang pantai Pulau Jawa yang berebut ikan di pantai, di laut yang sudah overfished, yang sudah diambil ikannya lebih besar daripada potensi lestarinya. Kepadatan di Pulau Jawa telah menjadi penyebab terjadinya proses pemiskinan. Sementara di luar Jawa terjadi proses pemiskinan karena kurangnya penduduk. Begitu banyak sumber daya alam yang belum bisa digali untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Laut Banda hanya baru diolah 20% dari potensi lestarinya. Di Irian, di Maluku, di Sulawesi, di Kalimantan kita temui desa-desa kecil di balik gunung yang hanya dihuni oleh 10 kepala keluarga. 10 kepala keluarga ini untuk dibangun sekolah tidak efisien. Terlalu mahal. Untuk dibangun jalan terlalu mahal. Ditarik listrik juga terlalu mahal. Akibatnya masyarakat ini kurang sejahtera. Jadi untuk masalah inilah transmigrasi sangat berperan. Oleh karena itu, tujuan pembangunan transmigrasi bukan semata-mata menyebarkan penduduk, tetapi lebih daripada itu adalah meningkatkan kesejahteraan transmigran dan penduduk sekitarnya. Dan saya kira upaya kita bersama untuk membuat masyarakat menjadi lebih sejahtera adalah satu upaya yang sejalan dengan ajaran agama apapun, termasuk juga sejalan dengan ajaran Islam, sebab kemiskinan bisa mendorong orang menjadi kufur. Dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu adalah satu amal soleh yang dianjurkan oleh Tuhan. Bagian dari ibadah. Bagian daripada ibadah. Oleh karena itu, pembangunan transmigrasi ke depan akan semakin ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan bangsa kita. Terima kasih Pak Sis. Jadi ada beberapa yang saya ingin garis bawahi. Ya. Tidak bermaksud menyimpulkan karena sangat jelas, yaitu bahwa transmigrasi bukan sekedar pemindahan penduduk, bukan sekedar pemindahan penduduk, apalagi kalau diartikan sebagai pemindahan kemiskinan, tapi adalah satu masalah nasional yang juga akan berdampak secara nasional, paling tidak yang Pak Sis tadi katakan, kesenjangan antara kepadatan di Jawa dengan di luar Jawa dan sebagainya. Permasalahan sekarang Pak Sis adalah bagaimana menanamkan apa yang filosofis itu benar dan memang sangat ditunjang oleh agama, menjadi satu istilahnya satu belief, Maaf kalau boleh kita mengambilkan analogi ketika BKKBN di awal-awal tahun 70-an dulu menghadapi demikian banyak permasalahan dan sekarang sudah menjadi bagian dari cara berpikir. Apa yang bisa kami lakukan atau masyarakat lakukan yang
Pak Sis harapkan, Pak Sis? Ya, memang kita ketahui bahwa masalah ini berkaitan dengan budaya. Orang Jawa, orang Sunda, orang Sasak di Lombok. Ya. Dalam ilmu demografi disebutkan sebagai suku-suku bangsa yang sedentary. Dalam arti kata, suku bangsa yang tidak suka merantau. Orang Jawa dan orang Sunda berdasarkan penelitian, ada 87% yang lahir menjadi anak-anak, menjadi dewasa, menjadi tua, meninggal dan dikuburkan di kabupaten yang sama. Berapa 87%. 87%. Sangat berbeda dengan misalnya orang Minang. Ya. Orang Minang yang berada di luar Sumatera Barat